yang lemah. Wah, itu bukan kemuliaan, itu kekurangan. Kata siapa kekurangan? Nah, dengan fisik yang lemah tersebut, Allah memberikan kita waktu lebih banyak untuk berbicara dengan Allah. Nah, sebab kenapa? Orang kalau misalkan dalam keadaan sehat, misalkan sehat terus, kagak pernah sakit, kagak ada tuh yang namanya berbicara sama Allah. Nah, kalau misalkan kita diberi sakit nih, diberi sakit, ya Allah, begitu kan. Kalau kita misalkan lagi di kamar gitu, bahan, badan pada sakit ya, tulang pada rasa, gitu. Ya Allah, ini gitu amat sih kasih ke kita ini. Ya jangan kayak gini ya Allah, saya ini kan hamba-Mu. Nah, di situ kan kita jadi berdiskusi dengan Allah. Coba kalau misalkan kita sehat terus, contoh orang yang nggak pernah sakit yaitu adalah Fir'aun. Fir'aun nggak pernah yang namanya sakit. Saking dia itu fisiknya sangat kuat, jadi dia ini sampai mengaku menjadi Subhanallah min dzalik. Yang kedua apa? Yang kedua kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yaitu diberikan umur yang pendek. Wah, itu bukan kemuliaan, itu kekurangan. Umur kita jadi pendek. Nah, kata siapa? Kalau umur kita pendek, itu semakin sedikit potensi kita untuk bermaksiat. Masya Allah tuh. Jadi jangan kita anggap sesuatu yang sedikit, sesuatu yang persenan sedikit itu suatu kekurangan, bukan. Tapi itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Ini dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafirin. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kita dijadikan umat yang terakhir. Sebab kenapa? Kemuliaannya. Nah, umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad itu di alam kubur nungguinnya lama, nungguin waktu kiamat itu lama. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad itu cepat. Kita meninggal di alam kubur gak lama kan, sampai umat Nabi Muhammad habis, udah kita masuk kiamat, masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi kalau umat terdahulu itu lama. Misalkan umat Nabi Adam atau umat Nabi-Nabi yang lain meninggal, dia nungguin umat-umat yang lain habis dulu. Nah, tapi kan kalau kita enak, cepat. Nah, karena di kuburan itu kalau misalkan orang yang misalkan banyak dosa, pasti pengen buru-buru ini ya, pengen buru-buru beres di alam kuburan sampai dosanya habis. Terus ada satu kisah di dalam kitab Tanbihul Ghafirin diceritakan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhahu, bahwasanya ketika sahabat Ali radhiyallahu anhu sedang duduk bersama Kanjeng Nabi dan para sahabat Muhajirin dan Ansar, datang segerombolan orang Yahudi menanyakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, saya akan menanyakan kepadamu kalimat-kalimat yang diberikan kepada Nabi Musa." Oh, dijawab dengan Nabi. Oh, kata Nabi, "Silakan. Kalau ente mau nanya gitu bahasanya. Kalau kamu mau nanya silakan." Atau ditutur sama ketuanya orang Yahudi tersebut. Coba jelaskan, terangkan tentang sholat 5 waktu yang telah difardukan kepada umatmu, kata orang Yahudi. Nah, dijawabnya oleh Nabi Muhammad. Oh, itu mah gampang. Yang pertama sholat Zuhur, yang kedua Asar, yang ketiga Maghrib, yang keempat Isya, yang kelima subuh. Terus dijawab sama orang Yahudi nih, "Benar kamu Nabi?" Dia nanya tapi dia nggak benarin. Ini kayak ngetes gitu. "Benar kamu Nabi? Coba jelaskan jelaskan pahala yang didapatkan dari orang yang melakukan sholat 5 waktu." Langsung dibrebetin sama Kanjeng Nabi. Nah, yang pertama sholat Zuhur. Sholat Zuhur adalah waktu di mana jahanam sedang menyalah-nyalahnya. Ini jahanam lagi panas-panasnya sholat Zuhur itu. Nah, barang siapa orang yang melakukan sholat Zuhur, maka diharamkan jasadnya mengenai uap api jahanam. Uapnya, jangankan apinya, uapnya aja kita udah gak bakal kena. Masya Allah, semoga kita dijadikan orang-orang yang melaksanakan sholat Zuhur. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua sholat Asar. Sholat Asar adalah waktu di mana Nabi Adam memakan buah kuli. Nah, waktu itu sholat Asar, pas waktu Asar. Nah, barang siapa yang melaksanakan sholat Asar, maka dosa-dosanya diampuni sebagaimana dia kembali terlahir dari rahim ibunya. Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita sebagian dari orang-orang yang melaksanakan sholat Asar. Amin. Terus yang ketiga yaitu sholat Maghrib. Sholat Maghrib adalah waktu di mana Nabi Adam itu diampuni. Nah, barang siapa yang melaksanakan sholat Maghrib kemudian dia berdoa dengan ikhlas, maka semua doanya akan dikabulin.
Semoga kita juga sebagian dari orang-orang yang melaksanakan sholat